Halo guys, selamat datang di Enatek ID dan kali ini aku akan review Samsung Galaxy Z Flip 3. Oke, jadi aku ingin share sedikit. Sebelumnya aku sudah menggunakan Z Flip yang pertama yang keluar pada awal tahun 2020 kemarin. Dan yang aku rasakan adalah kurang puas. Yang pertama dari 60Hz screen yang menurutku patah-patah. Dan juga karena chipsetnya yang saat itu menggunakan chipset flagship yang tahun sebelumnya. Lalu yang kedua adalah outer display atau display luarnya yang sangat kecil dan kurang berguna. Lalu yang ketiga adalah speakernya yang kurang mantap. Lalu muncullah Samsung dengan Z Flip 3 5G ini yang keluar bersamaan dengan Z Fold 3. Dan yang aku rasakan adalah ini upgrade yang tidak besar, tapi ini merupakan salah satu hal yang sangat penting dan sudah lebih siap untuk digunakan pengguna umum. Lalu pasti ada pertanyaan yang keluar adalah apakah HP ini aman digunakan untuk sehari-hari? Jadi aku akan bahas terlebih dulu untuk body. Yang sudah diberikan adalah Gorilla Glass Victus yang terbaik dari Gorilla Glass dan juga Gorilla Glass DX yang ada digunakan di lensa kamera. Ultra Thin Glass dengan lapisan luar yang lebih baik, lebih kuat, lebih durable sehingga juga bisa memberikan kelebihan sampai 80% lebih kuat daripada Ultra Thin Glass yang sebelumnya digunakan di Z Flip yang pertama. Lalu juga untuk hinge-nya yang lebih kuat, lebih kokoh diberikan. Lalu aluminium yang digunakan adalah aluminium yang terbaik yang bisa diberikan oleh Samsung di HP mereka. Itu terlihat hanya spesifikasi saja, tapi sebenarnya apa yang bisa kita rasakan adalah hinge-nya ini yang menurutku sangat kuat. Jadi yang bisa kalian rasakan lebih aman adalah ketika kalian untuk fold dan unfold HP ini akan kerasa lebih aman dan nyaman. Untuk Ultra Thin Glass yang ada digunakan di Z Flip 3 ini sudah dikatakan lebih durable dengan lapisan luar yang baru sampai 80%. Tapi menurutku tetap hati-hati, kalau bisa jangan sampai menggunakan kuku sih. Tapi ya tetap gunakan senormalnya saja yang kalian nyaman bagaimana. Tapi intinya pastikan display ini tetap kalian jaga hati-hati. Tambahan lainnya adalah adanya IPX8, tetap ini tahan air tapi hati-hati untuk debu ya. Jadi ini tidak tahan debu. Tapi setidaknya memang dengan Samsung memberikan IPX8 ini membuat kita lebih aman dan nyaman ya. Karena berarti HP lipat ini sekarang sudah jauh lebih kuat dibandingkan dengan HP sebelumnya. Untuk masalah warna menurutku relatif, terserah kalian. Kalau aku sih lebih suka yang green. Lalu untuk SIM cardnya hanya reminder saja, ini hanya satu SIM card ya, tidak bisa dua SIM card seperti yang ada di Z Fold 3. Lalu juga untuk fingerprint yang ada di power buttonnya senormalnya, cuman memang untuk volume buttonnya ini terlalu atas sih. Jadi kalau kalian menggunakan satu tangan hati-hati karena bisa jatuh ya. Menurutku game changer yang ada di Z Flip 3 adalah displaynya dengan 120Hz tahun ini yang aku komplain di Z Flip sebelumnya. Jadi tahun ini sudah sangat baik, jarang sekali patah-patah ya karena chipsetnya juga yang terbaik diberikan di tahun 2021 ini. Lalu yang aku agak perlu ingatkan ke kalian adalah memang ini rasionya cukup tinggi. Jadi 22:9 ini tinggi, tidak semua orang mungkin akan suka. Kalian harus membiasakan diri. Kalau aku karena sebelumnya sudah membiasakan diri dengan Z Flip yang sebelumnya, jadi untuk ini tidak masalah karena rasionya sama. Walaupun dengan Full HD Plus saja menurutku oke sih, nggak masalah, bukan suatu hal yang perlu diperdebatkan karena 120Hz screen-nya yang menurutku lebih terlihat dengan smoothness yang diberikan di Z Flip 3 5G. Jadi untuk display tenang saja. Untuk crease atau lipatan yang ada di Z Flip 3 ini masih terlihat. Jadi menurutku kalau kalian tidak terlalu cari-cari sih nggak akan kerasa. Dan memang kalau misalnya kalian nonton film, YouTube, lalu video-video lain, apalagi yang colorful, itu pasti tidak akan terasa atau tidak akan terlihat dalam waktu-waktu tertentu. Jadi menurutku nggak masalah, tapi untuk aku juga, misalnya aku scrolling Twitter, Instagram, aku menggunakan display yang bawah, sehingga aku lihatnya yang bagian atas, jadi aku tidak melihat di bagian tengah-tengah atau bagian lipatan yang ada di Z Flip 3. HP lipat memang agak sedikit membingungkan ketika kalian menggunakan di tempat umum, misalnya kalian mau taruh di meja. Apa yang kalian lakukan? Jadi akan membingungkan antara kalian meletakkannya dalam keadaan dilipat, lalu yang kedua adalah ketika kalian meletakkannya dibuka, dan yang ketiga adalah ketika kalian melakukan flex mode atau dibuka separuh saja kalian taruh di meja.
Jadi yang ini mungkin agak membingungkan dan berbeda-beda bagi setiap orang, karena menurutku outer display-nya walaupun sudah gede dan notifikasinya sudah sangat jelas bisa dibaca dibandingkan Z Flip yang sebelumnya, tapi menurutku tidak semua orang akan merasa puas dan terbiasa dengan layar yang cukup kecil dibandingkan yang biasanya HP senormalnya ditaruh dengan keadaan terbuka atau tertutup saja. Jadi balik lagi sesuai dengan kebiasaan, tapi menurutku sih kalau aku lebih baik ditutup notifikasi, cek di notifikasi outer display saja. Karena kalau misalnya dalam keadaan setengah atau keadaan buka, aku taruh di meja. Kalau nggak sengaja, entah kena benda tajam, kena cairan, mungkin masih nggak masalah. Tapi kalau benda tajam atau kejatuhan makanan dan lain-lain, ini sangat disayangkan. Jadi tetap hati-hati. Tapi tenang, memang Samsung, apalagi yang sudah pre-order, bisa mendapatkan Samsung Care Plus hingga sampai 2 tahun. Yap, itu juga sebagai asuransi atau merasa nyaman lah kita dalam jangka waktu yang cukup panjang dengan HP lipat ini. Aku ingin ingatkan, jadi untuk setting labs ini perlu dinyalakan untuk beberapa aplikasi, misalnya kalian sering multi-window untuk flex mode, sehingga beberapa aplikasi yang masih belum siap, contohnya Instagram, bisa dipaksa oleh softwarenya sehingga bisa kalian buka 2 aplikasi sekaligus. Tapi menurutku sih aku jarang sekali menggunakan itu karena memang ini displaynya yang cukup kecil, jadi ya biasanya 1 aplikasi saja cukup. Lalu ada yang membuka HP ini dengan 1 tangan ya, itu aku tidak rekomendasikan karena kasihan sih untuk bagian hinge-nya ini berbahaya. Jadi menurutku tetap kalian gunakan senormalnya saja, usahakan menggunakan 2 tangan sehingga bisa hinge-nya lebih aman lah menurutku ya, jadi lebih tahan lama, tidak dipaksa. Untuk kamera juga menurutku bukan suatu hal yang utama di Z Flip 3 ya. Jadi kalau kalian utamanya mencari HP dengan kamera yang terbaik, contoh seperti Note 20 Ultra, S21 Ultra, ini bukan tandingannya. Tapi untuk kualitas fotonya menurutku sudah sangat baik, sudah sangat vibrant yang diberikan di Z Flip 3. Halo guys, ini langsung dari kamera depan Galaxy Z Flip 3 dan untuk maksimal kameranya ini bisa sampai 4K 60 fps dan kali ini aku coba di 4K 30 fps. Tenang, untuk speaker sudah sangat baik diberikan di Z Flip 3 dibandingkan Z Flip sebelumnya, jadi komplainku itu sudah hilang di Z Flip 3 dan aku sangat suka ya dengan kualitas suara yang jauh lebih baik diberikan di HP ini. Untuk chipset, memang yang terbaik Snapdragon 888 dan juga 8GB RAM di HP kecil ini. Hanya saja ini bukan untuk gaming, jadi aku tidak rekomendasikan ini ke kalian untuk gaming. Menurutku sedikit di throttling di sini, jadi agar tidak terlalu panas yang berlebihan sehingga menjaga untuk komponen-komponen lain di dalam Z Flip 3 ini. Aku juga sedikit tes untuk beberapa gaming sekitar 15 menit. Mobile Legends dengan grafik ultra 15 menit berkurang 6% aman. Call of Duty Mobile yang multiplayer, graphics memberikan bisa FPS maksimal sekitar 60 fps. Aku coba low dan FPS max, dalam 15 menit aku langsung berkurang 7%. PUBG dengan graphics bisa sampai HDR untuk FPS ekstrim. Lalu aku coba dengan HDR Extreme dan anti-aliasing nyala, ini bisa 15 menit berkurang 9%. 5 menit pertama oke, tapi naik turun frame rate-nya sangat terasa. Lalu untuk Genshin Impact, ini highest-nya tidak nyaman sih, jadi aku menggunakan yang medium dan medium pun itu agak patah-patah yang diberikan. 15 menit berkurang 7%, ini pun game frame rate-nya naik turun sekali dan sangat terasa. Dan ini agak anehnya adalah terasa semua maksimal derajatnya sekitar 45 derajat Celcius saja, sehingga ini memang menurutku kembali lagi bahwa ini agak diturunkan Snapdragon 888 untuk gamingnya untuk mungkin menjaga komponennya. Tapi kita akan lihat bagaimana dengan software update yang akan diberikan dan mungkin maksimal beberapa gaming yang ada di Z Flip 3 5G. Beberapa cukup cemas dengan baterai yang ada di Z Flip 3. Jadi memang hanya 3300 mAh sama dengan Z Flip yang sebelumnya, apalagi dengan 120Hz screen memang kerasa agak boros ya memang di Z Flip 3 5G ini. Jadi aku mendapatkan screen on time rata-rata hanya bisa sekitar 5 jam.
Lalu dengan 120 Hz screen ya yang aku gunakan. Kalau pengguna berat menurutku perlu sampai 2 kali untuk ngecas dalam sehari, tapi kalau untuk umum sih menurutku nggak masalah, sampai malam jam 5 jam 6-an sudah aman. Lalu untuk standby-nya menurutku kurang baik, karena setelah 100% aku diamkan saja bisa turun sampai 2% dalam sekitar 30 menit dan 1 jam. Lalu charging time mungkin sedikit masalah untuk beberapa orang. Jadi untuk ini hanya maksimal 15 watt yang diberikan ya. Jadi supportnya hanya 15 watt charger saja. Jadi menurutku untuk beberapa orang agak masalah. Apalagi dengan HP yang sudah menggunakan watt yang lebih besar. Jadi sekitar 8% ke 100% aku coba cas. Ini hanya mendapatkan lamanya sekitar 1 jam 15 menit baru bisa sampai 100%. Apakah Z Flip 3 ini worth it untuk dibeli? Jadi kalau menurutku kalian mau mendapatkan experience terbaru, cara menggunakan HP yang sama tapi dengan build yang bisa dilipat sehingga dibawa lebih kecil dan lebih nyaman, lalu kualitas yang terbaik sekarang yang ada, yap, dengan mudah aku rekomendasikan kalian untuk beli ke Z Flip 3 5G. Apalagi dengan harga yang sudah turun jauh dibandingkan Z Flip yang sebelumnya, ini worth it untuk kalian coba dan dibeli di tahun 2021 ini. Jangan salah, tapi tetap ada kelemahan yang bisa sebagai PR untuk Samsung di HP lipat selanjutnya untuk Flip ya, untuk Flip series. Yang pertama mungkin dari sisi baterai yang menurutku sedikit kurang baik, semoga bisa lebih baik lagi di Z Flip yang selanjutnya. Kamera mungkin bisa lebih upgrade lagi dengan kualitas yang bisa diberikan dengan hampir mirip dengan high-end flagship, yang menurutku sekarang masih kurang baik apalagi dengan hardware yang sama dibandingkan dengan Z Flip yang sebelumnya. Lalu juga kris atau lipatannya ini semoga nanti kedepannya ada teknologi baru yang bisa digunakan di Z Flip selanjutnya sehingga krisnya jauh tidak terlihat dibandingkan dengan Z Flip yang sekarang. Tapi menurutku perlu digarisbawahi adalah HP ini HP lipat sehingga beberapa kelemahan itu menurutku nggak masalah dan bisa aku maklumi dengan HP yang menurutku build quality-nya sudah sangat baik dan sudah lebih siap, jauh lebih siap untuk digunakan pengguna umum. Jadi aku tidak akan kaget jika dalam 1 tahun ke depan ini banyak sekali yang menggunakan HP-HP lipat ini ya di Indonesia khususnya dengan Z Flip 3 5G. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.